Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Suhartini. Saya dari program studi bisnis digital ingin mempresentasikan pemrograman C++. Yang pertama ada pengantar C++. C++ diciptakan oleh Bjarne Stroustrup di laboratorium Bell pada tahun 1980-an sebagai pengembangan dari bahasa C dan Simula. Saat ini, C++ merupakan salah satu bahasa yang paling populer untuk pengembangan software berbasis OOP. Kompiler untuk C++ telah banyak beredar di pasaran. Software developer yang paling diminati adalah Borland INC dan Microsoft Corp. Produk dari Borland untuk kompiler C++ adalah Turbo C++. Sedangkan dari Microsoft adalah MS Visual C++. Walaupun banyak kompiler yang tersedia, namun pada intinya bahasa pemrograman yang dipakai adalah C++. Sebelum mulai melakukan kode program sebaliknya, perkembangan C++. Bahasa C merupakan pengembangan dari bahasa B yang ditulis oleh Ken Thompson pada tahun 1970. Bahasa C untuk pertama kali ditulis oleh Brian W. Kernighan dan Dennis M. Rich pada tahun 1972. Bahasa C pada awalnya dioperasikan di atas sistem operasi Unix. Bahasa C adalah merupakan bahasa pemrograman tingkat menengah, yaitu di antara bahasa tinggi rendah dan tingkat tinggi yang bahasa disebut dengan bahasa tingkat tinggi dengan perintah assembly. Perkembangan C++. Bahasa C mempunyai banyak kemampuan yang sering digunakan, di antaranya kemampuan untuk membuat perangkat lunak, misalnya DBASA, WordStar, dan lain-lainnya. Pada tahun 1980, seorang ahli yang bernama Bjarne Stroustrup mengembangkan beberapa hal dari bahasa C yang dinamakan C with class yang berganti nama tahun 1983 menjadi C++. Penambahan yang terdapat pada C++ ini adalah Object Oriented Programming atau OOP yang mempunyai tujuan utama adalah membantu membuat dan mengelola program yang benar dan kompleks. Struktur dasar C++. Struktur program C++ sama seperti struktur program C yang terdahulu. Struktur program C++ terdiri sejumlah blok fungsi. Setiap fungsi terdiri dari satu atau beberapa pernyataan yang melaksanakan tugas tertentu. Bagian-bagian pada struktur program C++ terdiri dari input include, isostring. Pernyataan yang diawali dengan tanda hashtag merupakan pernyataan untuk menyatakan preprosesor. Pernyataan ini bukan untuk dieksklusif. Hashtag include iostring berarti memerintahkan kompiler untuk menyertakan file header iostring. Dalam file header ini terdapat beberapa fungsi standar yang dipakai dalam proses input dan output, seperti misalnya perintah out yang dipakai dalam program utama. Int main. Baris ini menandai dimulainya kompiler akan mengeksekusi program, atau dengan kata lain, pernyataan main sebagai penanda program utama adalah suatu keharusan, di mana semua program yang ditulis dalam bahasa C++ memiliki sebuah main. Coach, selamat belajar C++. Perintah ini merupakan hal yang akan dieksekusi oleh kompiler dan merupakan perintah yang akan dikerjakan. Coach termasuk dalam file iostring. Coach merupakan perintah untuk
awal setiap pernyataan dalam C++ harus diakhiri dengan tanda semikolon untuk memisahkan antara pernyataan satu dengan pernyataan lainnya. Return pernyataan return akan menyebabkan fungsi main menghentikan program dan mengembalikan nilai kepada main. Dalam hal ini yang dikembangkan dalam nilai 0. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.